karena kita punya rasa pertemanan. Iya, ada empati. Ada empati. Kadang-kadang ada yang nggak punya empati juga. Ada. Kayak gitu. Terutama yang between aku I would say hampir banyak sih kalau mau disuruh roasting tuh semuanya tuh keluar aslinya kemarin. Yo. Guys, kembali lagi di episode Let's Get to Know Jonathan. Wah, gimana Jo? Sekarang ini kamu udah jadi, kamu udah title nih, Jonathan.mci13 nih. Senang, seru atau gimana? Bangga banget sih, Bangga banget ya. Mimpi yang jadi kenyataan kok. Oh iya, berarti udah dari dulu emang udah mantengin nih MasterChef nih. Udah mantengin karena dari dulu tuh suka masak, apalagi dulu nontonnya bareng ibu. Oke. Nah, di episode ini Koko tuh spesial itu Koko bakal kasih kamu 4 pertanyaan. 4 pertanyaan nih. 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan, 4 konsep lebih tepatnya. 4 konsep. Ya, 4 konsep. Yang pertama adalah chef talk. Oke. Yeah, so we're gonna talk about the whatever happen yang berhubungan dengan makanan di bench kamu, di challenge kamu, di penjurian kamu itu. We're gonna talk about that. Siap. Yang kedua adalah deep talk. Ya, deep talk ini Koko harapannya itu kamu bisa mengutarakan apa yang pengen kamu utarakan yang sebenarnya belum sempat kamu show di kamera. Wah, seru. Sehingga orang nggak tahu sebenarnya Joe tuh orang gimana gitu loh. Benar. Karena kan memang kalau di udah kita syuting itu kadang kita terlalu fokus dengan sesuatu hal, dengan segala timingnya lah, waktu yang diberikan lah, capek-capeknya kita lah, sehingga kadang kita nggak bisa nunjukin the real us gitu kan. Benar. Ya, jadi itu yang kedua adalah we're gonna do deep talk about you. Mau di dalam kompetisi maupun di luar sana. Siap. Oke. Yang ketiga adalah mengenai fun fact-nya kamu. Fun fact-nya kamu yang sampai detik ini belum terlihat sama orang dan belum ternotis sama orang. Rahasia-rahasia yang kamu lakukan. Aduh, rahasia. Iya, boleh ya. Banyak. Oh, iya. Berarti banyak yang masih belum notice nih. Banyak dong. Oke. Spill satu aja. Ya. Yang keempat, we gonna Koko need you to roast the other participant. Oke, kamu pilih mana? Kamu boleh pilih 3, mau pilih 4-4-nya, gosok, gasken, pilih yang mana? Kayaknya sih Chef Life udah pasti. Oke, Chef Talk, oke. Ya, yang tentang dapur. Kedua, tentang Deep Talk boleh? Deep Talk boleh? Boleh. Sama roasting. Oke. Berarti rahasia kamu nggak spill dong? Jangan dulu. Gitu. Kalau mau itu nanti itu urusan kamu lah ya. Iya. Langsung DM aja. Next episode. Boleh. Oke, first one. Chef Talk. Ada pertanyaan Koko mengenai challenge apa yang mengubah cara kamu masak, khususnya di teknik. Yang awalnya kalau masak ini harusnya teknik kayak gini nih. Oke. Tapi karena dengan segala kondisi dan tuntutan challenge-nya itu sehingga kamu mengubah untuk menghasilkan hal yang sama. Di galeri nih ya? Di galeri. Oke. Challenge apa yang bikin kamu berubah cara pikir kamu saat mengeksekusi suatu cara masak? Mungkin ini dekat ya? Mungkin pas audisi malahan. Pas audisi? Pas audisi. Belum challenge nih. Pertama pas audisi. Mungkin nanti ada aku ceritain pas challenge. Tapi pas audisi, pas juri cobain masakan aku tuh, mereka bilang tuh kurang asin. Gak tahu ya peserta lain notice gak? Oke. Palate juri tuh strong banget gitu. Iya, benar. Oke. Jadi pas aku cobain tuh, sebenarnya aku udah maksimal nih. Menurutku ini udah batas maksimal asin tuh. Tapi pas coba juri, ini kamu seasoningnya kurang. Aku jadi kalau gua tambahin tadi kasinan dong. Itu pas audisi tuh kok. Jadi aku realize mungkin nanti aku akan selalu tambahin garam lebih gitu. Yang menurut kamu padahal udah pas nih. Udah pas. Berarti selama di audisi di challenge berikutnya tuh kamu udah tambahin dari asin yang menurut kamu sudah semestinya benar. Standarnya gini nih, tapi lu tambahin deh, pokoknya setiap dish kamu tambahin. Benar. Itu satu ya, soal rasa nih, rasa. Kedua ya soal jenis makanan. Menurutku itu penting banget ya. Aku sih pas ikut challenge yang kaca piring sama mussel. Oke. Iya ingat itu challenge pertama tuh. Jadi aku coba
buat western nih. Ya. Aku waktu itu buat salmon, aku ambil mussel sama kale sebagai ingredients-nya. Jadi aku buat salmon, ada beurre-blanc yang aku infuse sama mussel juice gitu. Aku rasa tuh enak kok. Ya. Mantep nih. Udah semangat banget nih dipanggil nih. Kagak dipanggil. Udah pede banget tuh. Iya. Tinggal ada cantik segala macam. Dan ini orang mungkin nggak semua penonton notice. Sebenarnya di sela-sela kita mau dipanggil nggak dipanggil tuh juri udah ngetes kita. Benar. Sehingga kamu bertanya-tanya, gue dites udah enak kok nggak dipanggil itu kan? Betul. Nah karena itu nggak ditayangin deh. Ada, nanti ada tuh. Kadang-kadang tuh ditayangin tuh juri lagi ini. Nah itu semua dites guys. Semua dites, kenapa nggak dipanggil itu loh maksudnya. Oke. And then aku rasa udah bagus ya. Udah mantep nih. Dan aku emang Nusantara agak kurang. Kurang forte. Aku tunggu-tunggu nggak dipanggil. Dan Ibnu di belakangku dipanggil gitu. Dia masak ikan acar kuning. Dan kata juri enak. Jadi aku mikir, kayaknya di kompetisi ini emang meskipun tuh jago western, utamain Nusantara dulu nih. Aku mikirnya ya juri tuh seenak-enak apapun aku kasih western, kalau udah ketemu sambal yang enak, ketemu bumbu yang enak, wah ini pasti western ini udah dikesampingkan nih. Garis paham. Sehingga dari challenge itu apakah kamu sudah beradaptasi dengan kamu mulai nih ngeluarin Nusantara, aduh. Itu Nusantara atau Asian ya yang paling aman. Kalau western tuh udah gimana ya? Kamu udah mulai tinggalin tuh? Udah mulai aku tinggalin nih, sedikit demi sedikit. Karena aku ngikutin paletnya juri juga. Memang western tuh ya untuk kecepatan waktu lebih mudah dieksekusi. Yes. Paham sih gue, maksud karena memang Nusantara ini kan penuh dengan bumbu, penuh dengan punch gitu kan. Dibandingkan yang western. Aku juga western kan. Sehingga western ini, kadang western itu sebenarnya daya tariknya ada ya di cleanness-nya sama di lightness-nya itu loh. Bukan yang justru kalau di Nusantara memang harus diangkat nih. Rasa ketumbarnya lah, inilah harus ada dominasi di situ kan kalau membawa satu masakan daerah misalnya. Kalau western memang you have to keep it that way. Ingredients-nya ditonjolin gitu. Iya, kan? Itu aja. Kualitas bahannya aja yang kita tonjolin gitu loh. Dan setuju banget sih sama kamu. Bener sih. Itu cara yang tepat sih. Itu juga kalau penonton notice ada banyak tuh yang waktu itu buat pasta. Itu pada gagal, aku juga bingung. Itu mungkin nggak pastanya, tapi kalau ada orang masuk Nusantara, kayaknya pastanya tadi lebih di nomor 2 kan gitu loh. Iya, dikesampingkan. Jadi memang Nusantara ini ada powernya sebenarnya. Ada power. Nusantara ini ada satu bisa kita banggakan maupun kita adu-aduin sebenarnya. Benar. Harusnya memang Nusantara ini kita adu-aduin dengan makanan-makanan Western, Japanese, Asian lah gitu. Nggak kalah kok Nusantara. Bumbunya tuh oke banget. Gitu. Makanya yang kalau mau ikut MasterChef nanti season selanjutnya makanan Nusantara tolong dipelajari. Jangan merasa kita di Western cuisine. Karena kan kita bisa mikir ke situ karena biasanya umumnya orang kan look up French, ya kan, Italian, gitu, sehingga merasa lu bisa Western, you gonna lead them. No. This is Indonesia, dan gue bangga. Kalau Koko juga gitu, dibandingin kalau makanan Koko Western dibandingin Nusantara, Koko bangga aja, nggak merasa ya wajar emang gitu loh, keren banget. Bumbu Nusantara tuh gila yo. Dan kompleks banget. Dan pengolahannya juga ya memang sih paling dimasak-masak, tapi masaknya juga ya jangan sampai langu lah segala macam. Itu ada tingkatannya gitu loh, nggak cuma sebatas kayak teknik French tuh harus kayak gini-gini loh. Di Nusantara tekniknya cuma kayak gini, nggak kayak gitu. Rasanya tuh ke develop segala macam. Dan aku udah kehilangan palate nih. Aku kan udah 7 tahun nih di luar nih kerja. Jadi kalau masakan Indonesia tuh udah ketoprak, gado-gado, lotek, bedanya apa juga nggak tahu. Udah lupa standarnya ya. Taunya kacang doang. Oke. Itu terbuat dari kacang. Udah gitu aja. Bedanya nggak tahu. Yang penting kamu selama challenge berikutnya setelah audition itu ya memang kamu udah ada beberapa adjustment berarti ya. Udah ada. Adjustment dari meningkatkan rasanya harus lebih strong,
terus juga kamu lebih memahami ada standarisasi yang ternyata ini kalau diadu-aduin ya secara rasa memang lebih dominan yang si Nusantara gitu. Kemudian kamu udah adjustment lah di situ lah. Betul. Oke, asik. Sesuaiin. Jadi itu juga kalau misalnya tipsnya ya memang you guys have to adapt gitu loh. Dan ingat loh, juri itu bisa berubah loh. Bener. Iya kan? Itu yang kayak manusia biasa, ada moodnya lagi begini. Iya. Dia lagi begini, dia lagi pengen makan pedas mungkin waktu itu, lagi pengen makan yang creamy, nggak tahu kita. Iya, tetap kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik memang menyiapkan dan bisa nge-adjust di setiap momen. Itu tipsnya dari Jo. Yang kedua, pertanyaan kedua. Let's talk about something deeper. Oke. Deeper. Yang tidak terlihat di kamera. Oke. Nih. Gue pilih apa itu? Yang susah kok. Oke. Jo, apa kekuatan kekuatan ataupun kelebihan seorang Jo di luar masak memasak? Ini oke. Itu kayak kelebihan tuh kayak ada bakat lain, boleh bakat, personality. Oke. Kekuatan lain ya? Iya. Wah, ini agak sulit nih karena emang anak dapur itu taunya masak doang. Oke. Tak pikir-pikir dulu. Kalau mungkin menurutku aku bisa kerja tim. Kerja tim, baik pun sebagai anggota maupun sebagai yang leader, aku juga bisa. Mau di luar masak pun tetap bisa. Tetap bisa. Oke. Sebenarnya kerja tim itu menurutku sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau kita hubungin ke galeri lah begitu. Kita kan ada tim challenge gitu kan, biar relate. Kalau tim challenge itu kan emang kelihatannya itu menakutkan, apalagi udah bagian-bagian spike gitu kan, udah stres banget tuh. Apalagi di luar udah offset challenge segala macam. Tapi kan sebelum kita offset challenge kita ada waktu diskusi segala macam. Itu aku senang banget kok. Dan tapi ini loh, kalau udah tim challenge itu kamu udah harus turunin ego segala macam, dan itu bisa apapun yang keputusan yang kamu ambil itu dampaknya nggak cuma ke kamu loh, itu bakal dampak ke orang lain. Benar. Itu gimana cara kamu menanggapi itu? Atau kamu udah kamu ada persiapan atau solusi saat mengambil keputusan yang kita belum tahu keputusan ini akan beneficial atau bahkan merugikan? Nah, itu pertanyaan bagus banget kok. Karena keputusan gitu berdampak pada seluruh tim. Bener banget. Dan menurutku kalau tim challenge itu ya, baik pun aku pernah jadi anggota, menjadi ketua nih, yang penting itu kita sadar bahwa kalau sebagai point of view anggota, kita harus sadar bahwa kita tuh harus satu komando, punya leader. Sebagaimana kita punya pendapat, tapi kalau leader itu bilang A, kita harus percaya. Itu yang aku yakinin ya. Kalau kamu jadi anggota. Kalau jadi anggota, itu point of view anggota. Karena leader itu pasti udah punya hal yang terbaik untuk timnya. Aku percaya banget itu. Dan kita sebagai anggota harus jadi tim player juga, harus benar-benar dukung penuh. Iya. Jadi kamu nggak setuju kalau misalnya awalnya ngedukung tapi pas nge-spike nggak ngedukung? Wah, haram tuh. Haram. Terjadi nggak? Atau ada beberapa. Memang kalau grup challenge ini sangat complicated kan. Tidak semudah yang kalian lihat. Aduh, siapa? Itu kan kadang-kadang ada orang gitu. Oh, ada orang gitu. Nonton, misalnya orang nonton nih. Kalau aku nonton kan, ngapain sih ini Master Chef pada nangis-nangis grup challenge dong. Pada nggak tahu ya. Di balik itu banyak apa ya? Karena kita di sini bukan soal masak doang. Kita sebagai manusia juga berelasi kan kok ya. Karena kita punya rasa pertemanan. Iya, ada empati. Ada empati. Kadang-kadang ada yang nggak punya empati juga. Kayak wah, ini nanti ini lanjut ke roast bintar. Kadang-kadang ada yang nggak punya empati juga. Ada yang kita terkejut. Ternyata begini. Oke. Tadinya nggak ketahuan tuh sifat aslinya. Pas sudah spike-spike kan, kita sendiri terkejut. Loh, kok begini? Nah,
Dan itu parahnya itu behind the scene-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama kalian, guys. Itu problemnya gitu. Kadang kan kita mungkin nggak mau ikutin drama, tapi kita mau fakta itu harusnya terungkap. Benar. Mungkin ada rasa seperti itu ya. Kita nggak mau ikutin dramanya, kita nggak peduliin juga. Tapi paling nggak mungkin ada rasa kayak, wah ini nggak fair dan kok mereka nggak tahu gitu. Nah itulah kenapa Koko bikin video kayak gini. Biar para tahu apa yang terjadi di dalam. Iya loh, tim challenge itu, makanya aku bilang aku suka tim challenge itu, menurutku suatu kelebihan. Meskipun ya kalau kalah udah pasti, kita pas pakai itu berat banget. Tapi kalau menjalaninya itu seru karena sama teman-teman pas diskusi itu kita bisa nyerap ilmu. Kita bisa juga bagi-bagi ilmu. Menurut itu asik. Bonusnya kita bisa melihat karakter sejatinya seseorang. Nah, itu bonusnya. Tahuan nih mana teman, mana yang bukan. Oke, lanjut langsung ke roasting. Oke, lu mau seseorang yang menurut kamu apa yang dia lakukan apa yang dia dikatakan atau diucapkan tidak sesuai dengan dilakukan. Oke, atau orang yang melindungi dirinya dengan segala candaan dia, dengan segala omongan dia, ya pokoknya nggak jinin deh. Oh gini roasting. Iya, lu mau salah lagi gua nangkep. Aduh. Itu dulu. Itu dasarnya dulu. Lu mau ngeroast silakan. Lu dasarnya itu dulu. Jadi kan harus izin dulu nih sama orangnya nih kayak. Gak ada. Tenang aja. Yang lain juga udah roast. Ada yang roast 3 orang, roast 2 orang. Tapi kamu butuh dasar dulu. Yang paling waktu itu yang paling obvious kan ya pasti pas di tim biru. Tim biru challenge pertama. Oke. Yang offset pertama tuh. Offset pertama. Itu benar out of my expectation gitu kejadian tim biru. Terutama yang between I would say hampir banyak sih kalau mau disuruh roasting tuh semuanya tuh keluar aslinya kemarin. Tapi yang paling mengejutkanku ya, dan aku udah bilang orangnya langsung sih, keputusannya itu, keputusanmu itu kenapa begitu? Ya pas Angel nge-spike Olin sama Alpha Vira. Itu aku terkejut banget karena kan yang membuat tim itu sedikit tertolong adalah dessertnya. Iya. Tapi kita dia spike mereka berdua dan nggak spike Mickey tuh aku kayak jadi itu bukan drama. Fix itu bukan drama, guys. Itu maksudnya bukan gimmick. Bukan gimmick ya. Iya kan? Justru itu gimmick ya? Enggak, tapi bagus yang Bang Koko bilang. Gimana? Kalau gimana ya? Karena orang banyak berpikir kayak Mas Arsyad itu udah scripted. Iya. Tapi sebenarnya naturally kan behavior manusia itu keluar nih. Nah, di MasterChef ini kebetulan kayak kita sehari-hari di sekolah juga berantem, cuma nggak ada kamera doang. Nah ini kayak anggap aja kayak di sekolah berantem, bedanya ada kamera nih, ketangkep. Dah kelihatannya kayak drama, tapi emang itu yang terjadi. Angel nih emang nih. Kenapa dia ya? Nah itu nggak tahu ya kalkulasinya dia bagaimana di dalam pikirannya. Tapi secara kita yang di atas kan sangat-sangat mutlak fakta bahwa kedua orang yang di spek itu sebenarnya nggak punya salah apa-apa. Iya. Tapi kalkulasi dan reason Angel mungkin bisa ditanya ke Angel sendiri. Iya, oke. Wow, gue bakal eksklusif sama si Angel ini. Bener. Aku jujur aja sampai sekarang masih nggak habis pikir lah. Nggak habis pikir. Nggak tahu ada something going on between them gitu kan. Kita nggak tahu di belakang kompetisi. Tapi nyatanya yang kita lihat dan aku yakin penonton juga sedikit shock kan begitu pasti. Iya. Nah itu sih. Tapi itu bukan berarti bahwa aku menjudge Angel dari satu kejadian dia orangnya seperti apa. Mungkin dia punya latar belakang, punya alasan sendiri kenapa nge-spike. Tapi banyaklah kejadian kayak Bang Oki sama Alifa. Kalian juga pasti udah lihat juga kan. Ternyata banyak yang terjadi di dalam grup challenge itu yang bring the real us gitu. Dan itu memang betul-betul penuh pressure dan di situ kita harus survival mode. Benar-benar harus survival mode supaya nggak masuk pressure test dan itu dia menakutkannya tim challenge itu. Oke. Siapa lagi? Yang kedua tuh, nah ini ada satu orang nih yang gue sebenarnya dia tuh sebenarnya tidak mengancam pada awal-awalnya.
Sekarang dia tuh sedikit superior. Imam Nur Rahman. Ini orang ini, waduh, berbahaya ya sekarang ya. Iya. Dia tuh diam-diam kok, diam-diam tapi punya taktik yang jitu. Kalau challenge satu dia nggak dipanggil, challenge kedua juga selamat-selamat aja. Tapi begitu challenge tim lolos. Dan dia tuh benar-benar nggak kedeteksi para juri. Tapi menurut itu emang dia pintar aja sih. Siapa ini? Imam ya? Si Imam ini. Dia ini emang pintar dan kita nggak sadarin gitu. Termasuk aku. Setelah lewat beberapa challenge, gue baru sadar, nih orang kagak pernah masuk pressure test ya. Itu pintarnya Imam. Dan mungkin licik juga tuh orang ya. Dia bisa mainin, dia bisa betul-betul bisa mainin challenge ini, gue nggak keluarin maksimal. Challenge yang berikutnya gue keluarin, ya yang penting main aman-aman aja. Sampai akhirnya dia temu di posisi bahwa ketahuan juga nih bahwa sebenarnya orang ini punya strategi. Si Imam ini. Tapi kan itu kan terlihat di kamera ya. Dia nggak ke highlight, tahu-tahu lolos nih. Benar. Tapi di belakang layar, khususnya Joe ya, aku merasa Joe memang lumayan dekat sama dia. Iya. Di belakang itu dia act like di depan kamera sama seperti biasa, atau sebenarnya di belakang itu dia juga playing mind. Beda. Dia tuh bukan playing man sih. Menurutku dia sangat bagus. Apakah dia menutup diri? Dia kalau di depan kamera itu looks like average man gitu. Dia kayaknya model orang pinter kagak, ya di tengah-tengah aja. Tapi sebenarnya itu pinter banget. Dia bisa mainin itu. Kita merasa dia tuh bukan ancaman gitu. Dia tuh bisa pastry, Nusantara juga jago, Western juga punya basic. Ini orang ini benar-benar serigala berbulu domba lah itu Imam tuh. Berarti kamu udah siap-siap nih, kamu udah sangat waspada dengan si Imam. Terlepas dia terlihat biasa-biasa, kamu udah waspada banget nih sama udah dia. Waspada. Tapi itu maksudku aku menjelaskan itu bukan Imam itu ternyata fake, bukan. It's his strategy gitu. Dan itu works gitu. Dan menurutku ya boleh-boleh aja dipakai, sah-sah aja di kompetisi. Dia bukan faking himself, tapi dia punya strategi which is works ternyata. Sampai sekarang dia dan dia lama itu bertahan tidak masuk pressure test Imam. Jadi Imam, berarti kamu juga di sisi lain berarti kamu udah mulai ini juga dong. Kamu ada kepikiran nggak lu harus pulangin Imam secepatnya? Sebelum nanti-nantinya nih. Ini menarik juga nih. Ini berarti gue post duluan nih videonya dia nih. Menarik nih. Menurutku enggak. Tetap enggak? Enggak. Jadi sebenarnya aku punya alasan. Pertama kali aku ngeliat itu sebenarnya aku lihat potensi ini orang ini bagus. Dan aku berpikir kalau kita mau juara, kita tuh nggak bisa sendiri kok. Makan ya. Benar. Silakan. Terus. Kalau mau jadi juara tuh nggak bisa sendiri, karena kita harus melewati grup-grup challenge. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri sebenarnya. Jadi ya tinggal bagaimana kita manfaatin kekuatan teman kita untuk ngeboost kita jadi juara. Tips to tips. Bener. Kita nggak bisa sendiri nih. Kalau kita lone wolf terus kita against everybody, justru menurutku di situ bahaya. Ego ya, gitu ya. Ego ya. Not playing smart. Jadi nggak apa-apa, dikip aja dulu orang-orang yang menurut kita. Lu bakal ke dia sampai kapan? Top berapa? Sampai terakhir grup challenge. Habis grup challenge. Dar. Bodoh amat. Baba Imam. Tapi dia di grup challenge tuh, Koko perhatiin nggak pas tim biru tim merah yang pertama aku pilih siapa? Iya, Imam. Dan orang-orang tuh kayak kenapa Imam? Nah orang-orang nggak tahu, tapi gue udah lihat potensi dia. Imam tuh kalau di grup challenge bahaya guys. Jadi memang karakter di peserta kita tuh ya variabel banget. Benar. Dan sudah variabel pun banyak yang punya pendapat berbeda. Betul. Gitu loh. Jadi MasterChef itu seperti yang Joe katakan, ini nggak cuma masak. Ini ada mental kamu dites. Kamu dibikin tidak percaya dengan makanan kamu juga bisa. Dibikin nggak percaya dengan sesama peserta juga bisa. Dan itu memang tugas mereka. Tugas mereka karena aside mereka butuh drama atau enggak, sebenarnya menurut Koko mereka nggak butuh nge-create drama kok. Akan terjadi sendiri. Naturally. Bedanya kita bukan aktor aja, jadi kita nggak bisa bener-bener ngasih
lihat yang kerennya itu gitu loh. Benar. Itu asik nih. Nanti berarti Koko harapin kamu bisa Koko harapin yang pulangin imam kamu deh intinya gitu. Harus harga mati. Kalaupun Ibam tuh aku gak bisa pulangin, paling enggak aku harus seret dia sama-sama ke Presterdance bareng. Wadah, oke. Gue jadi mikir nih, posnya harusnya kapan nih? Aduh, oke. Well, that's it. Episode kali ini dengan Jonathan. Jadi nanti aku bakal nge-tag Joe dan aku bakal masukin sosmednya Joe. Nathan, nggak mau dipanggil Joe kan ya, mau dipanggil Jonathan. Jadi teman-teman yang mau lebih mengenal sama Jonathan dan mau kasih dukungan ke Jonathan bisa langsung ke sosmednya langsung dan kok doain kamu yang terbaik. Pokoknya Thank you kok. bisa paling requestnya ya itu pulangin atau seret, betul. Seret imam. Tuh, kita tendang langsung. Well, that's it guys. Episode kali ini dengan Jonathan was so good dan dia udah nge-mark satu orang. Kita lihat apakah yang terjadi. Berarti harapan kamu cuma ya nanti pas kamu udah keluar di top berapapun kita masih bisa bikin konten bareng. Harus kok. Oke ya. Sip. Thank you Jo. Kok. Sampai jumpa lagi guys. Jangan lupa like, subscribe. Dan tetap pantengin channel ini karena Koko bakal selalu mengkorek-korek sisi lain di belakang kamera dan itu yang akan menunjukkan jati diri peserta masing-masing. Oke. Bye guys. Bye. Thank you bro. Seru.